Ada satu cerita penting bagi Anda. Ada satu petani pergi ke kebun, dia menemukan ada telur dari burung elang. Tahu burung elang? Temneno. Burung ini salah letakkan telur di satu tempat, petani ini ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia taruh di kandang ayam. Ayam ada mengeram, enam telur ayam, dia taruh satu burung Temneno punya telur. Setelah sekian waktu menetaslah, ada 6 anak ayam dengan 1 anak Temneno, Raja Wali. Kemudian, waktu anak Raja Wali itu melihat keliling, dia melihat, oh ini saudara saya ayam semua. Berarti saya adalah ayam. Lihat ya, perhatian. Maka dia ikut mamanya, karena mama ayam, ajar anak ayam cari makan di tanah. Garuk tanah, cari cacing, cari kacang dan lain-lain. Pokoknya di tanah. Satu waktu anak Raja Wali itu melihat ke langit, dan dia melihat ada burung yang terbang tinggi sekali. Dia bertanya kepada mamanya, mama ayam, itu apa? Mamanya berkata, itu namanya burung Raja Wali. Temneno. Burung itu kuat sekali. Bahkan badai apapun tidak bisa menjatuhkan dia. Tapi kita ini ayam. Kita ini apa? Dan dia lihat keliling kiri kanan, oh ya memang ayam semua. Singkat cerita, maka matilah Raja Wali ini sebagai ayam. Pertanyaan, waktu Raja Wali ini sudah besar dan dia pukul sayapnya untuk terbang, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Sangat bisa, karena di dalam sayapnya itu ada sayap genetik Raja Wali, karena dia adalah Raja Wali. Dia bisa terbang tinggi seperti burung yang dia lihat terbang tinggi. Tapi lingkungan dia itu mematikan kemampuan dia untuk terbang tinggi. Perhatikan, di dalam hidup Anda dan saya, jangan habiskan waktu dalam lingkungan yang tidak membuat engkau terbang tinggi. Ingat ini. Kalau ada kelompok di mana engkau habiskan banyak waktu hanya omong tentang kejelekan orang, bilang begini, saya pamit dulu ya. Saya tidak bisa habiskan waktu model begini. Sebab kalau engkau tidak perhatikan pergaulan, engkau akan jadi sama seperti mereka. Kalau saya mau tahu Waldus ini siapa, coba sebut 5 teman akrab Waldus ini siapa. Maka saya tahu Waldus kelasnya seperti apa. Kalau dia sebut 5 temannya, tukang mabok, tukang judi, tukang goda perempuan, duduk di deker-deker, nganggur tidak ada kerja, maka jangan cerita Waldus seperti apa. Sebab dia adalah sama seperti itu. Pepatah bahasa Inggris berkata, the bird with the same color flock together. Burung dengan bulu yang sama warnanya selalu duduk di dahan yang sama bersama-sama. Di dalam hidup saya tidak pernah habiskan banyak waktu untuk orang yang omong tidak berguna. Tapi kalau saya menemukan kelompok di mana mereka bicara tentang hal-hal yang lebih tinggi, tentang ide, tentang inovasi, tentang semangat, tentang motivasi, oh saya akan habiskan berjam-jam di sana. Sebab apa yang mereka sedang ceritakan itu membentuk saya. Maka Anda lihat baik-baik sekarang. Kalau Anda buka Facebook itu hanya untuk mau lihat masalah orang, saya yakin nanti satu waktu engkau mati sebagai ayam. Ingat. Tapi kalau engkau teruskan tingkatkan kapasitasmu, belajar lagi, belajar. Saya tanya Waldus, kamu bisa branding ini, bisa baca itu algoritma, TikTok dan lain-lain dari mana? Dia berkata, Pak Yanto, saya belajar sampai jam 3 pagi. Anda lihat, itu namanya kesadaran pribadi. Saya tidak bisa bersaing kalau saya tidak punya kemampuan lebih. Tapi kita tidur lebih banyak daripada belajar. Buka TikTok, Facebook pun bukan untuk hal yang berguna, hanya untuk cari tahu orang punya masalah. Tapi kapan engkau belajar tentang sesuatu yang bisa meningkatkan kapasitas? Saya punya teman-teman yang berhasil dalam usaha itu tidak ada yang bergaul sembarangan. Tidak ada. Jadi, dengar baik adik-adik, engkau boleh tinggal di Kuan Kefa. Tapi jangan jadi orang yang pikirannya sempit hanya di sini. Jadi karena itu, dengar baik-baik adik-adik. Yang terbaik dari Tuhan bagi engkau itu masih ada di depan. Tapi selama engkau tidak bisa terbang tinggi seperti Raja Wali Temneno, engkau akan berkata, ya keluarga saya ini tidak ada yang berhasil. Menurut peramal kami ini keluarga, lihat dari tai lalat kami di bahu itu, kami
tulang susah. Jadi tidak bisa berhasil. Dengar baik-baik. Albert Einstein itu berkata begini, rumus keberhasilan itu 5% nasib baik, 95% keringat yang keluar. Keringat yang keluar. Dan Anda mungkin heran, saya dengan istri saya, kami repotnya seperti apa urusan bisnis. Tapi setiap pagi jam 4:30 pagi, saya tidak tahu Anda sudah bangun atau belum. 4:30 pagi kami berdoa serius setiap pagi. Berdoa 2 orang suami istri. Jadi jangan cerita mau berkelahi, kami tidak ada waktu berkelahi. Sebab keluarga yang berkelahi tidak pernah maju, Anda tandai. Tidak pernah maju. Jadi kalau kamu orang tua masih berkelahi, kasih tahu mereka, kalau model begini kami tidak pernah maju. Tidak bisa maju. Tapi keluarga yang bersatu pasti maju. Ya, jadi karena itu berdoa, dan saya tidak tahu Anda berapa lama berdoa, tapi saya dengan istri saya kami berdoa lama, kami bisa berdoa 1 jam, 1,5 jam. Setiap hari. Kenapa? Sebab Tuhan mau berkati kita besar-besar berkatnya. Jangan harap besar, tapi engkau tidak bayar harga untuk itu. Bisa?